Selanjutnya untuk membahas apa langkah Pemprov DKI soal banjir yang melanda kawasan Jakarta dan sekitarnya, kita bergabung dengan staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Chiko Hakim. Selamat siang Bang Chiko dengan Bella di studio. Siang Bella, apa kabar? Bang, kabar baik Alhamdulillah. Bang Chiko ini Pak Gubernur mengatakan penanganan banjir dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dan perlu jadi perhatian harian. Dan klaimnya genangan air dapat ditangani dalam waktu yang relatif singkat. Sebenarnya seperti apa upaya yang dilakukan hingga hari ini dan untuk ke depannya seperti apa Mas Chiko? Untuk penanganannya, kita betul-betul mendeploy atau mengerahkan segala daya upaya yang kita miliki, segala kemampuan yang kita miliki terkait dengan pompa, misalnya ada 600 pompa statis, 600 pompa mobile yang terus diaktifkan dan tentunya bergantian ya, karena tidak bisa 24 jam semuanya aktif, karena terkait dengan mesin yang bisa panas dan lain-lain. Namun tentu kita tahu dalam 2 hari terakhir, khususnya kemarin, curah hujan itu sangat tinggi, Bella. Curah hujannya itu kalau kita bicara soal ukuran curah hujan, sebenarnya antara 50 mm sampai 100 saja udah dianggap tinggi, sedangkan kemarin itu hitungannya di antara 170 mm sampai 190-an. Artinya memang apa yang terjadi kemarin lebih dari kapasitas atau kemampuan infrastruktur Jakarta untuk menangani atau untuk memitigasinya terkait dengan saluran air, drainase, dan lain-lain. Dan ini betul-betul menjadi perhatian dan kita berharap masyarakat juga berhati-hati. Tadi tentunya kita mengucapkan bela sungkawa yang terdalam, duka cita yang mendalam akibat ada korban jiwa yang meninggal karena arus listrik akibat banjir tadi. Dan harapan kami memang cuaca berpihak pada kita, karena dalam setahun terakhir cuaca ekstrim ini memang melanda bukan hanya Jakarta tapi juga berbagai wilayah di dunia, bukan hanya di Indonesia, yang tentunya mengubah kehidupan kita sendiri, dan kita tahu banjir terjadi di banyak tempat. Nah, terkait dengan menyurutkan air, alhamdulillah memang air berangsur surut sekarang dan kita berharap curah hujannya berkurang, dan ke depan memang akan banyak sekali solusi-solusi jangka pendek dan upaya-upaya yang kita akan lakukan untuk jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Mudah-mudahan partisipasi masyarakat juga kita harapkan apabila kita melakukan normalisasi misalnya ke depan, artinya masyarakat juga harus ikhlas untuk direlokasi atau merelokasikan dirinya tentunya ke tempat-tempat yang memang sudah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Bang Chiko, Pemprov mengaku memiliki blueprint penanganan banjir melalui tadi ada normalisasi sejumlah sungai utama ya, termasuk Kali Sunter sama Kali Ciliwung. Ini pelaksanaannya seperti apa? Apakah ini bagian juga dari solusi jangka pendek dan juga jangka menengah yang tadi dikatakan oleh Gubernur? Pastinya kami sudah mempersiapkan dan merencanakan pengendalian banjir di tahun 2026 ini, dan sudah menjadi aksi yang dalam waktu dekat akan dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air. Satu, yang pasti normalisasi, yang pasti juga perbaikan saluran ataupun drainase. Yang ketiga tentunya juga harapan kita agar masyarakat juga lebih mengurangi atau sama sekali tidak lagi menggunakan air tanah dan mengebor air tanah, karena ini juga menyebabkan turunnya permukaan tanah atau land subsidence yang kita lihat sekarang di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, yang rata-rata per tahunnya itu turun 5-10 cm, dan salah satu sebabnya adalah penggunaan air tanah yang berlebihan sehingga sudah tidak dapat lagi tanahnya diisi kembali rasio dari pengambilannya dari tanah. Dan harapan kami juga tentunya ini adalah peran Pam Jaya untuk kemudian bisa menyediakan air pam untuk semua dan masyarakat juga mau menggunakan. Dan masih banyak hal lagi tentunya, tapi yang utama adalah normalisasi dan perbaikan saluran maupun drainase. Bang Chiko, kemudian tadi sempat mengatakan soal bahwa ada alokasi anggaran yang besar ya, kurang lebih 3,64 triliun untuk pengendalian banjir dari APBD tahun 2026. Nah, progres proyek-proyek utamanya seperti apa, Bang Chiko? Sekarang baru tanggal 13 Januari, Bella, tahun 2026. Artinya dalam waktu dekat itu akan dilakukan. Karena kita
terkait dengan tahun anggaran baru. Tentunya anggaran ini di seluruh Indonesia belum cair terkait dengan di tahun anggaran yang baru ini. Mudah-mudahan ketika itu bisa langsung kita terima dan digunakan, langsung akan gaspol, Bella, untuk melakukan apa-apa yang dianggap perlu, dan khususnya tadi terkait dengan pengendalian banjir. Bang Ciko, ini prediksinya BMKG masih cukup tinggi curah hujan, terutama untuk hari ini dan besok. Yang akan dilakukan seperti apa? Karena kita tahu kemarin macetnya sudah nggak karu-karuan seperti itu ya. Nah, apa yang mau dilakukan supaya macet dan banjir ini juga tidak terulang lagi seperti kemarin? Kalau tidak terulang ya tentunya ini bukan menjadi suatu jaminan, Bella, karena tadi ketika curah hujannya memang sudah melampaui batas normal, batas seperti biasanya, tentunya ada kapasitas yang memang belum bisa tertampung atau belum bisa diatasi dengan apa-apa infrastruktur yang kita miliki. Dan ini kita harus tahu bahwa terjadi tahunan, sudah puluhan tahun ketika curah hujan begitu ekstrim, hal seperti yang terjadi hari-hari ini terjadi di tahun-tahun sebelumnya juga. Nah, tetapi tentunya seperti saya sampaikan tadi, Pemprov tidak bisa sendirian dalam memitigasi, dalam mengendalikan, dalam mengelola permasalahan-permasalahan kota ini. Harapan kami tentunya masyarakat juga menahan diri untuk berpergian apabila tidak betul-betul diperlukan atau bukan untuk hal-hal yang penting, untuk tadi menghindari akses-akses jalan yang tertutup akibat genangan dan lain-lain. Dan tentunya modifikasi cuaca juga menjadi salah satu opsi yang akan dilakukan, dan mudah-mudahan berhasil sehingga dalam seminggu ke depan apa yang terjadi kemarin dan sampai pagi tadi tidak akan terulang lagi. Bang Ciko, terkait juga tadi sempat menyinggung soal menahan diri untuk tidak kemana-mana. Apakah memang dari Pemprov juga sudah memberikan anjuran atau surat edaran kepada mungkin karyawan di Jakarta untuk work from anywhere? Seperti itu, Bang Ciko? Oh tidak, sama sekali tidak. Artinya ini justru imbauannya ini saya sampaikan di kesempatan ini untuk yang memang kalau untuk bekerja dan sekolah tentunya itu menjadi diskresi atau menjadi hak prerogatif daripada perusahaan atau sekolah-sekolah untuk bagaimana secara bijak bisa memilih, apalagi kalau tempat-tempat kerja atau tempat sekolah itu terhalang aksesnya. Itu kan kami tidak bisa memilah-milah terkait dengan itu. Tapi pada prinsipnya saya lebih menyampaikan pada masyarakat yang memang tidak dalam urusan pekerjaan atau urusan pendidikan, untuk bisa tetap di rumah, dan apabila memang ada genangan tadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, mencari tempat yang lebih aman sehingga tidak terjadi apa yang terjadi tadi terkait dengan tegangan arus listrik yang begitu besar dan menimbulkan korban nyawa. Dan bila ada hal yang memang perlu penyelamatan atau perlu dilakukan mitigasi secara cepat, bisa mengontak 112 untuk kemudian meminta Gulkarmat atau penanggulangan dan penyelamatan atau yang seperti kita ketahui bersama Damkar untuk bisa datang dan melakukan hal-hal yang dianggap di mana perlu. Bang Ciko, terkait juga soal kejadian yang kemarin di Cilincing, kita sangat prihatin dan menyayangkan ada 3 warga yang meninggal tersengat listrik karena alat elektronik yang terendam banjir. Mengapa di beberapa titik banjir misalnya di Cilincing listriknya masih menyala meski airnya sudah tinggi? Apakah tidak ada pencegahan ketika misalnya air tinggi lalu PLN langsung melakukan pemadaman untuk preventif? Seharusnya ditanyakan ke pihak PLN ya, Mbak Bella ya. Koordinasinya, Bang Ciko, maksudnya koordinasinya seperti apa? Tentunya kami berharap PLN atau instansi-instansi lain melakukan hal-hal yang sesuai dengan SOP ketika mengalami atau sedang terjadi hal-hal seperti ini, dan harapan kita ke depan memang semua bisa melakukan tugasnya sesuai tupoksinya masing-masing dengan lebih baik lagi. Bang Ciko, terakhir rencana mitigasi khusus untuk wilayah pesisir seperti Cilincing dan Marunda gitu? Gimana, Bella? Sorry, saya ingin menambahkan, termasuk masyarakat tadi, harapannya tentu secara logis kita juga menjaga diri kita masing-masing, karena kita tentunya punya tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan juga keluarga, sehingga mencabut semua colokan listrik, mematikan hal-hal yang sifatnya
berhubungan dengan listrik ketika rumah kita terendam dan lain-lain. Harapan kita memang untuk tidak terjadi lagi. Gimana Bella pertanyaan berikutnya? Nah, terakhir soal rencana mitigasi khusus Bang Ciko, terutama untuk wilayah pesisir, ini seperti apa? Wilayah pesisir ini memang cukup unik Bella, karena memang ini adalah campuran dari banjir meluapnya air dari sungai dan juga air rob yang naik. Dan mudah-mudahan pompa yang kita kerahkan, dan tadi juga sudah disampaikan, saya rasa di paket sebelumnya, pompa terkait dekat wilayah Cengkareng dan lain-lain, Jakarta Barat dan Jakarta Utara umumnya ya, tidak hanya Cilincing dan sekitarnya, harapan kita memang cepat bisa surut dan bisa dibantu surutnya dengan giat dari pompa-pompa dari Dinas Sumber Daya Air. Dan tetap kembali lagi memang kita juga bergantung pada cuaca dalam 1, 2, 3 hari ke depan. Nah, harapan kita cuaca berpihak pada kita, dan mudah-mudahan modifikasi cuacanya bisa berhasil untuk dilakukan sehingga cuaca yang kita alami kemarin yang menimbulkan efek genangan yang begitu luas di seantero Jakarta ini bisa dikurangi atau minimal diminimalisir. Kita berharap memang tidak terjadi lagi banjir dan juga kemacetan seperti yang terjadi kemarin, dan juga ada sekali lagi kita turut berduka cita atas apa yang terjadi di Cilincing, ada 3 warga yang meninggal akibat tersengat listrik. Terima kasih atas perbincangannya siang hari ini, staf khusus Gubernur DKI Jakarta Ciko Hakim. Selamat beraktivitas kembali.